Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Lutfi. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan dan membahas mengenai direct marketing yang sudah diajarkan oleh Pak Lutfi. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Lutfi karena suara saya agak serak. Sebelumnya di sini dengan saya Delia Farhibowo dengan NIM V452304 dari Prodi Manajemen Pemasaran. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas direct marketing. Nah, teman-teman, direct marketing itu sangat penting ya bagi kita ya sebagai anak Prodi Manajemen. Jadi kalau teman-teman dari manajemen pemasaran pastinya nggak asing dong dengan mata kuliah direct marketing ini. Nah, direct marketing itu apa sih Kak? Nah, direct marketing itu adalah serangkaian komunikasi untuk memanfaatkan kepada konsumen dan membangkitkan kepada respon konsumen. Jadi direct marketing ini akan membahas tentang komunikasi, yang mana komunikasinya ini akan diarahkan kepada konsumen, biar konsumennya ini percaya jika komunikasinya itu baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang RFM. Nah, anak marketing pasti tahu dong RFM itu apa. Nah, RFM itu resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, saya akan membahas satu-satu ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu ada resensi. Nah, resensi itu apa sih, Kak? Nah, resensi itu keterkinian kapan nih terakhir pelanggan ini bertransaksi kepada bisnis kita. Jadi, sebelum itu kita harus bisa lihat nih keterkinian antara si pelanggan itu. Jadi semakin banyak interaksi dan transaksi kepada bisnis kita, maka semakin baik skornya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada monetary. Apa sih monetary itu? Nah, monetary itu seberapa sering pelanggan kita bertransaksi dengan bisnis kita. Jadi semakin sering bertransaksi maka semakin bagus. Nah, untuk yang ketiga itu ada monetary. Jadi di dalam monetary ini seberapa banyak sih pelanggan itu mengeluarkan uang untuk bertransaksi dengan bisnis kita. Jadi semakin banyak value uang yang dikeluarkan dari pelanggan ini, maka semakin bagus, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi itu apa sih? Nah, di dalam kompleksitas IMC ini mengharuskan masing-masing 6 strategi utama, yaitu ada meskipun tujuan ini konstan, tapi di dalam IMC ini memiliki strategi yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada tujuan periklanan. Nah, apa sih tujuan periklanan itu? Nah, tujuan periklanan ini yaitu didasarkan pada salah satu model tradisional, yaitu seperti yang ditetapkan untuk pada setiap tahunnya. Misalnya dalam persentase pada memenuhi nama merek atau nama pasar, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tujuan promosi. Nah, di dalam tujuan promosi ini penjualan itu dihubungkan ketidakseimbangan atau respon dengan membentuk pengukuran lain seperti jumlah kupon, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada sasaran digital. Nah, di dalam IMC ini ada namanya sasaran digital ya, teman-teman. Jadi, sasaran digital ini merupakan salah satu alat untuk menghubungkan atau strategi yang dihubungkan untuk menggunakan alat digital, seperti itu. Jadi, pengukurannya itu
paling rumit dan ini metode baru. Kemudian saya akan melanjutkan saya akan membahas mengenai alokasi anggaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi ya, teman-teman, bahwa alokasi anggaran ini merupakan proses pembagian dan penetapan dana. Jadi, penetapan dana ini secara terstruktur untuk berbagai kegiatan pemasaran. Tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya sendiri itu untuk menjangkau konsumen secara personal, seperti itu. Nah, kemudian elemen inti dari keputusan ini selalu melibatkan perkiraan penjualan. Jadi, metode yang digunakan ini untuk menghitung keputusan pembelian, seperti itu. Nah, kemudian ada alokasi dana IMC. Nah, ini maksudnya gimana sih? Nah, jadi alokasi dana IMC ini pertama-tama itu ditampilkan sebagai persentase yang kemudian itu angka tersebut menurut 6 strategi, yaitu periklanan, promosi, penjualan, visabilitas merek, dan komunikasi pribadi. Nah, kemudian saya akan melanjutkan mengenai strategi pesan kreatif. Nah, kemudian itu ada strategi pesan kreatif. Jadi, di dalam strategi pesan kreatif ini, pengembangan konsep kreatifnya ini harus didasarkan pada posisi merek serta proporsi nilainya. Namun, dalam tantangan strategi pesan kreatif ini, kita itu harus benar-benar memprioritaskan konsumennya. Jadi tidak boleh asal-asalan ya. Ketika ada konsumen yang meminta ini, kita harus mengikuti apa kata konsumen tersebut. Jadi harus benar-benar memprioritaskan konsumen tersebut. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai strategi penyampaian data. Jadi di strategi penyampaian data ini ada dua media, yang mana media tersebut ini digunakan untuk penyampaian tersebut. Nah, yang pertama itu ada strategi lama dan strategi digital. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Nah, untuk strategi lama ini yaitu merupakan strategi yang digunakan sebelum era digital. Jadi yang mana pesan-pesannya itu dikumpulkan dengan melalui koran, radio, televisi, dan lain-lain. Nah, jadi ini sifatnya masih kayak belum digital gitulah ibaratnya. Nah, yang kedua itu ada strategi digital. Strategi digital ini pasti sudah banyak yang tahu ya, karena di era kita yang sekarang ini sudah memasuki strategi digital, yang mana yang apa-apa itu menggunakan digital, mulai dari sosial media, terus email marketing, web, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Kemudian tantangannya apa sih dalam kita menjangkau konsumen itu biar tepat sasaran. Nah, jadi dengan anggaran yang disediakan menggunakan salah satu atau kelebihan kedua medianya, terdapat keragaman yang besar sarana media dalam setiap kategori, tetapi jumlah total yang dijangkau masing-masing bervariasi dan signifikan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai metode pendanaan dan alokasi sumber daya keuangan. Jadi setiap orang itu bisa menghabiskan uangnya itu untuk usaha. Namun jika tidak diimbangi dengan strategi yang benar,
maka itu nanti hasilnya akan apa ya, akan sia-sia seperti itu. Jadi tuh banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan strateginya itu untuk bisnis mereka agar perusahaannya itu tidak gagal seperti itu. Jadi buat orang-orang yang mau melakukan pendanaan nih untuk membangun sebuah perusahaan misalnya, jika tidak dari sekarang menyusun strategi yang tepat, maka perusahaannya itu akan sia-sia seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai estimating cost, yaitu memperkirakan biaya. Nah, jadi di dalam estimating cost ini memerlukan dan memperkirakan itu cukup rumit ya, karena kita harus benar-benar dalam memperkirakan biaya tersebut. Diperkirakannya kayak seperti contoh kayak penjualan, promosi, periklanan, terus visibilitas merek dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana sih caranya mendapatkan informasi tersebut? Nah, di sini kita akan membahas mengenai mengumpulkan informasi dari pelanggan. Nah, jika kita ingin mengumpulkan informasi dari pelanggan itu, kita harus melakukan wawancara ya. Nah, dengan cara wawancara sebelum itu kita jika ingin mewawancarai seseorang, kita harus lihat dulu nih apakah orang itu sibuk atau tidak. Jadi kita tidak boleh kayak langsung halo kak, apakah kakaknya ini. Jadi kita harus tanya dulu nih, permisi kak, apakah kakaknya berkenan untuk kami wawancarai, seperti itu. Jadi nanti kita wawancarai, kemudian kita tanya-tanya nih mengenai data pelanggan tersebut. Tujuannya itu untuk membutuhkan informasi kita aja, seperti itu. Selanjutnya itu ada informasi bisnis ke bisnis. Jadi kita ini ada usia dalam bisnis tersebut, kemudian faktor apa yang sangat relevan di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada mengumpulkan informasi dari pelanggan. Jadi dalam mengumpulkan informasi yang sudah ada ini, jadi setiap karyawan itu diharuskan untuk mengumpulkan. Jadi di dalam mengumpulkan informasi yang sudah ada ini, jadi setiap karyawan itu diharuskan untuk mengumpulkan data. Jadi jika perlu tuh si karyawannya ini tuh didorong untuk mencari informasi yang sudah ada. Jadi karyawan ini harus mengetahui nih, harus mengetahui dan harus mau juga sih. Nah, kemudian selanjutnya ada merancang kuesioner. Jadi ketika kita ingin merancang kuesioner itu diperlukan teknik-teknik ya. Jadi kita nggak asal bikin kuesioner tersebut, jadi kita harus memiliki tujuan tertentu. Semisal kita ingin membagikan kuesioner itu kepada pelanggan. Nah, jadi kita harus membuat kuesioner itu jangan meminta orang ini untuk menghabiskan waktu untuk mengisi kuesioner tersebut, karena akan mengganggu si pelanggan tersebut. Nah, di dalam kuesioner ini kita akan membuat itu kita harus membuat tuh berikan value terhadap dalam kuesioner tersebut. Jangan membuat kuesioner yang isinya itu panjang-panjang. Jadi ketika si pelanggannya ini mengisi kuesioner, nanti tuh kayak akan malas membacanya kalau teksnya itu panjang-panjang. Jadi teksnya itu yang bermanfaat, yang singkat tapi memiliki value yang tinggi, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai Dex riset meja. Nah, riset meja itu apa sih? Jadi di dalam Dex Rights ini riset pustaka yang mana risetnya ini sudah tersedia. Jadi kita tinggal
membacanya seperti itu. Nah, kemudian kita akan melanjutkan mengenai, nah, di dalam direct marketing itu memiliki informasi konsumen yang sangat penting untuk kita menyusun strategi. Nah, untuk menyusun strategi ini perlu cara-cara khusus, yaitu salah satunya ada domain public. Domain public ini merupakan salah satu data yang tersedia yang bisa diakses oleh siapa aja nih. Jadi si domain public ini siapapun bisa mengakses dan tanpa dipungut biaya. Nah, di dalam domain public ini ada tiga unsur. Nah, yang pertama itu ada survei pelanggan rumah tangga. Nah, yang kedua ada survei pelanggan rumah tangga umum, dan yang ketiga survei pangan nasional. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, mulai dari survei pelanggan keluarga. Apa sih survei pelanggan keluarga itu? Nah, di dalam survei pelanggan keluarga ini memiliki isi survei yang mana di dalamnya itu survei mengenai keluarga, mulai dari mencatat bagaimana keuangan keluarga, terus juga membelanjakan rumah tangga dalam pendapatannya. Jadi semisal seorang ibu berbelanja sayur, kemudian ada pendidikan dan segala isi rumah tangga itu. Nah, yang kedua itu ada survei pelanggan keluarga umum. Nah, di dalam survei keluarga umum itu di dalamnya berisi survei tentang keluarga umum. Nah, misalnya itu seperti kayak pendidikan, terus biaya anak, kemudian status kondisi berdasarkan kondisi geografis, mulai dari status pernikahan, kemudian juga ada pekerjaan dan kesehatan. Nah, yang ketiga itu ada survei pangan nasional. Nah, di dalam survei pangan nasional ini isi surveinya itu meneliti nih kebiasaan konsumsi makanan dan makanan yang dikonsumsi, frekuensinya itu berapa, dan tempat pembeliannya itu di mana, seperti itu. Tujuannya itu untuk memanfaatkan data dari sumber-sumber domain publik seperti ini untuk pelaku pemasar, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai, nah, kemudian tuh ada dua alasan nih kita untuk mengumpulkan sebuah data. Nah, yang pertama itu ada untuk memungkinkan segmentasi pelanggan dan prospek. Nah, di dalam segmentasi pelanggan ini merupakan proses-proses yang dilakukan untuk mengelompokkan secara mengerucut dan lebih kecil lagi. Jadi di dalam segmentasi ini kita lebih dikerucutkan lagi itunya. Nah, kemudian juga dalam segmentasi ini didasarkan pada 6 karakteristik nih. Yang pertama itu ada usia, jenis kelamin, terus lokasi, kemudian minat, perilaku, dan kebiasaan. Nah, kemudian tuh mengumpulkan data itu dengan perusahaan memahami siapa pelanggan dan perilaku mereka, seperti itu. Nah, kemudian dengan data tersebut si perusahaan ini dapat membuat segmen-segmen tuh lebih spesifik dan lebih relevan. Seperti pada contoh, saya akan menjelaskan contoh-contohnya ya. Nah, contohnya itu sebuah toko online ketika mereka ingin membuat atau membuka sebuah toko ya misalnya. Nah, harus diriset dulu nih tren apa yang sedang tren di era sekarang ini. Semisal ya, untuk sekarang kan fashion itu menjadi tren yang utama di kalangan sekarang. Nah, fashion
fashion itu sekarang menjadi tren yang paling tren banget ya di era sekarang. Misalnya fashion untuk wanita. Nah, kemudian yang kedua itu ada fashion untuk laki-laki era sekarang, seperti itu. Nah, yang kedua itu mungkin ada penggemar gadget. Nah, sekarang kan juga banyak orang-orang yang menyukai gadget. Nah, seperti tren HP pada era sekarang, misalnya ada yang menyukai HP iPhone. Nah, yang kedua itu ada yang menyukai HP Samsung. Tergantung preferensinya masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada untuk memungkinkan perusahaan ini lebih menyesuaikan produk atau penawaran. Nah, tadi kan udah membahas tentang segmentasi pelanggan, menyegmentasikan pelanggan. Nah, setelah data itu dikumpulkan dan segmen ini dibentuk, kemudian si perusahaannya ini bisa lebih mudah menyesuaikan apa yang mereka tawarkan kepada masing-masing kelompoknya. Seperti contoh saya akan menjelaskan. Nah, contohnya itu semisal pelanggan sekarang tuh lebih menyukai diskon dan penawaran kan. Nah, sebaiknya perusahaan itu membuat diskon di akhir pekan saja. Seperti pada contoh diskon akhir pekan. Nah, semisal untuk diskon akhir pekan ini seperti hari Sabtu Minggu. Nah, itu kan juga termasuk akhir pekan ya. Kemudian perusahaan ini bisa menyusun strategi diskon akhir pekan kayak semisal diskon akhir pekan hanya Sabtu Minggu saja. Dengan diskon 50%, Anda bisa menikmati produk-produk tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa cara nih untuk memutuskan siapa yang akan dipilih oleh audiens. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai database analysis. Nah, dalam database analysis ini memungkinkan untuk kita mengidentifikasi keseluruhan kumpulan proyek untuk produk tertentu. Misal nih, contoh kita ingin menjual produk skincare ya misalnya. Nah, kemudian nanti yang dicari untuk prospek tersebut ke depannya itu yaitu bagaimana cara si pelanggan ini pernah membeli skincare tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua misalnya jika Anda ingin menjual produk misalnya kayak fashion. Nah, Anda cari mengenai fashion terkini seperti itu. Nah, contoh yang lainnya juga misalnya dalam jika Anda ingin menjual produk-produk seperti kayak mobil. Nah, di riset dulu caranya itu prospek kedepannya itu bagaimana kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu memperhitungkan data tambahan tentang metode pembelian mereka. Nah, itu gimana sih maksudnya? Nah, dalam memperhitungkan data tambahan tentang metode pembelian mereka ini, kita perlu melakukan kuesioner. Nah, jika kita tidak melakukan riset kuesioner itu, kita tidak tahu nih bagaimana preferensi mereka. Mereka ini lebih senang belanja offline atau online. Mereka ini lebih suka diskon, penawaran, atau yang biasa aja. Mereka ini lebih suka memilih brand yang terkenal atau yang tidak terkenal, seperti itu. Jadi harus pakai kuesioner. Kalau pakai kuesioner kita nggak tahu kan preferensi mereka ini mau kayak gimana kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada memilih yang seharusnya berada di pasar selama seminggu atau sebulan. Itu maksudnya tuh jadi di dalam pola pembelian ini kita itu bisa tahu si pelanggan ini semisal membeli skincare ya. Kan jika kita membeli skincare itu ada waktu-waktunya. Semisal saya ini ketika membeli skincare itu habisnya itu dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Nah, jadi ada juga orang yang membeli skincare itu sekitar 3 bulan sekali, seperti itu. Jadi
ini hal yang memungkinkan pelanggan itu untuk membeli kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai testing. Testing itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi testing ini adalah sebuah pendekatan praktis untuk melihat respon nyata. Nah, jadi ketika kita ingin membuat suatu kampanye, kita harus melakukan uji coba dulu sebelum melakukan skala yang besar. Jadi jika tidak dilakukan testing, maka itu nanti akan kayak hasilnya itu akan sia-sia seperti itu. Jadi harus benar-benar diuji coba dulu sebelum kita melakukan skala yang besar. Nah, kemudian di dalam testing ini dilakukan dengan mengirim materi promosi seperti ke list eksternal, misalnya daftar email yang dibeli atau dipinjam, terus menayangkan iklan cetak digital. Iklan cetak digital tuh kayak misalnya brosur seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita analisis nih siapa saja pelanggan yang merespon tersebut. Setelah kita uji coba, kan ada juga pelanggan yang tidak merespon. Nah, kita harus melihat dulu nih apakah pelanggan itu bakal merespon atau tidak. Nah, setelah si pelanggan ini merespon kita, kemudian kan kita mendapat respon nih dari kampanye yang uji coba tersebut. Nah, kemudian tuh si perusahaannya ini tuh kan bisa mengetahui siapa saja customer yang bakal tertarik dengan testing tersebut kayak gitu. Nah, mulai dari segi usia dan lain-lain. Nah, tujuannya ini untuk apa sih? Nah, tujuannya ini untuk menentukan pola atau kesamaan dari si konsumen tersebut, dari si respondennya. Nah, jadi tuh kita bisa tahu respondennya ini memiliki kesamaan atau enggak kayak gitu. Nah, kemudian menyesuaikan kampanye berikutnya untuk target yang lebih mirip dari mereka kayak gitu. Selanjutnya ini saya akan membahas mengenai selanjutnya itu ada penggunaan profil. Nah, di dalam direct marketing ini penggunaan profil ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu karakteristik yang mana yang tampak umum atau lebih spesifik daripada rata-rata pelanggannya. Nah, karakteristik ini biasanya dilakukan atau ditemukan dengan melalui survei data historis atau survei. Nah, kemudian data historisnya ini digunakan untuk apa sih? Nah, digunakan untuk menyusun strategi tentang tipe pelanggan yang paling sering atau yang paling potensial itu seperti apa. Setelah profil ini terbentuk, maka akan mengelompokkan ke dalam segmen-segmen yang lebih spesifik. Nah, setiap segmen ini menunjukkan kepada yang berbeda, kepada potensi respon yang berbeda-beda, mulai dari pemasaran, produksi, kemudian ada penawaran produk dan pesan. Nah, kemudian strategi pemasaran itu harus disesuaikan dengan baik agar bisa lebih relevan dan lebih cocok dengan segmen-segmen yang udah kita segmenkan kayak gitu, agar kita bisa meningkatkan keberhasilan dalam suatu kampanye. Nah, contoh sederhananya saja dalam penggunaan profil, jika sebuah merek ini menemukan bahwasanya dalam penggunaan skincare itu mayoritas usia 20-30 tahun ke atas. Nah, ini tuh bisa 20-30 tahun ke atas dan penggunanya itu mayoritas di kota-kota besar. Nah, merek ini tuh bisa menargetkan dengan bahan-bahan yang organik. Karena jika si pelanggan ini menyukai dengan bahan-bahan yang organik, nah kita itu sebagai merek atau brand bisa
menargetkan dengan bahan-bahan yang organik seperti kayak dan pesan relevan seperti kayak natural beauty. Karena kenapa mayoritas itu perempuan suka dan menyukai dengan bahan-bahan yang organik dalam penggunaan skincare, karena saya sendiri perempuan dan bisa merasakannya begitu. Selanjutnya itu, nah kemudian dalam pembelian dan pengeluaran juga dapat dilihat dalam basis data. Nah, dalam basis data ini memungkinkan kita untuk mengajukan 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan ini apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada siapa, why, mengapa, what, apa, dan when, kapan. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu ya, mulai dari siapa. Nah, dalam siapa ini kita akan menanyakan siapa sih target pasarnya, siapa yang ingin kita pengaruhi dalam bisnis kita itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada what, yang mana what itu respon apa sih yang dibutuhkan dalam penjualan. Nah, karena kita itu kan perlu respon dari customer ya, karena kalau kita nggak perlu respon dari customer kan datanya itu akan kurang. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada why, mengapa. Mengapa sih mereka harus membeli atau bertanya, apakah karena produk kami itu lebih cepat, murah, atau bagaimana, kayak gitu. Nah, yang keempat ini ada when itu di mana. Nah, di mana sih mereka ini bisa dihubungin, kemudian di mana sih mereka ini bisa dihubungin, misalnya dihubunginnya ketika mereka ini lagi free atau tidak ada acara, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada when, kapan. Nah, kapan sih mereka ini mendapatkan alamat rumah atau kantor mereka, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada direct response advertising. Nah, apa sih direct response advertising itu? Dalam direct response advertising ini muncul di media utama, yaitu seperti televisi dan first. Nah, tetapi ini berbeda dari iklan-iklan yang lainnya dan iklan standar, karena ini digunakan untuk memperoleh tanggapan langsung seperti permintaan langsung atau pesanan. Nah, di dalam direct response advertising ini media siaran ini digunakan untuk memungkinkan kita mendapatkan tanggapan cepat dari konsumen atau sebuah perusahaan, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai selanjutnya itu ada profiling factor. Nah, dalam profiling factor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada profiling dalam bisnis. Nah, yang kedua itu ada profiling dalam konsumen. Nah, kita akan jelasin satu-satu dulu ya. Nah, untuk yang profiling bisnis ini, yaitu dapat berkaitan dengan jumlah karyawan, omset karyawan, terus ukuran mobil perusahaan, hingga makanan-makanan yang disajikan oleh di dalam perusahaan tersebut. Kemudian juga ada lokasi geografis, terus kemudian ada keuangan, jabatan, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua itu ada profil konsumen, yaitu konsumen profil, yang mana di dalam konsumen profil ini digunakan dalam B2C. Untuk faktor-faktornya itu meliputi, dalam profil konsumen ini dibagi menjadi faktor-faktor. Nah, untuk faktor-faktornya itu dalam komposisi rumah tangga. Nah, di dalam komposisi rumah tangga ini apakah rumah tangganya ini memiliki anak, dan kemudian itu apakah memengaruhi pilihan produk. Misalnya itu
susu anak versus dengan makanan instan. Nah, yang kedua itu ada tipe properti. Dalam tipe properti ini, apakah rumahnya itu besar apa kecil seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada tipe acorn atau mosaik. Nah, dalam tipe acorn atau mosaik ini, nah, sistem yang mengelompokkan dalam hal gaya hidup, yang artinya itu dalam lifestyle. Jadi gaya hidupnya itu seperti apa, dan kemudian itu ada sosial ekonominya itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada lokasi geografis. Selanjutnya itu ada lokasi geografis. Nah, di dalam lokasi geografis ini, semisal AC ini lebih dibutuhkan di daerah yang panas, misalnya seperti Solo kayak gitu. Dan kemudian AC ini lebih dibutuhkan di daerah Jakarta kayak gitu. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai. Nah, selanjutnya itu ada cost efficient. Dalam cost efficient ini yang berarti itu menggunakan pendanaan sumber daya. Jadi ketika digunakan itu harus benar-benar efisien supaya untuk mencapai tujuan. Dalam artian tuh mencapai tujuan itu mendapatkan pelanggan, namun dengan tetap biaya rendah tapi biayanya tuh tetap efektif seperti itu. Nah, kemudian tuh contoh penerapan dalam cost efficient. Nah, contoh penerapannya itu seperti apa? Nah, contoh penerapan dalam cost efficient ini yaitu dengan promosi produk baru. Nah, promosi produk baru ini dengan menggunakan email marketing. Nah, kemudian tuh pakailah email marketing dan sebarlah kepada pelanggan yang sudah ada, yang udah tertarik sebelumnya. Nah, yang kedua itu dengan meningkatkan penjualan menggunakan sosial media, terus direct marketing ketimbang TV ads seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kenapa bisa tumbuh grow? Nah, dalam suatu bisnis itu kenapa kita bisa tumbuh? Nah, walaupun kita memiliki saingan atau kompetitor, namun bisnis kita itu bisa tumbuh karena di dalam bisnis itu melakukan diferensiasi produk. Saya akan mencontohkan dalam satu brand. Nah, walaupun kopi kenangan ini memiliki banyak kompetitor seperti Starbucks, kemudian dan brand-brand kopi lainnya ya, saya tidak hafal terkait brand-brand kopi yang lainnya. Namun dalam kopi kenangan ini, brand ini tuh memiliki pemasaran yang sangat baik. Kemudian juga ketika kopi kenangan ini mencari lokasi, kemudian tuh lokasinya tuh strategis, jadi bisa dijangkau oleh banyak orang sehingga strateginya itu bisa menaik secara cepat kayak gitu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum Pareto. Nah, di dalam hukum Pareto ini 80 dibagi 20 sama dengan 70/30. Jadi keuntungan yang didapatnya itu sekitar 80 berasal dari pelanggan yang sudah ada. Nah, kemudian itu selanjutnya ada customer retention is the key. Jadi mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Gimana sih caranya mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu? Nah, jadi tuh dalam suatu brand itu harus ada produk flagshipnya, produk dengan kualitas tinggi. Kemudian itu karena dalam ekonomi pelanggan kan sekarang yang semakin meningkat, jadi tuh harus mempunyai kualitas brand yang tinggi kayak gitu. Kemudian dalam mempertahankan pelanggan ini merupakan kunci keberhasilan dalam suatu brand. Jadi ketika kita tidak mempertahankan pelanggan, maka pelanggan itu akan kabur. Jadi gimana caranya biar si pelanggan ini tetap stay sama brand kita? Jadi kita harus mempunyai strategi-strategi yang tepat sasaran agar si pelanggannya ini tidak kabur. Kemudian itu
pelanggan yang sudah loyal terhadap suatu brand, maka pelanggan itu akan membeli kembali produk tersebut dan akan merekomendasikan kepada teman-temannya. Semisal pelanggannya ini sudah loyal terhadap brand Aqua, semisal. Kan Aqua ini kan sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi kayak, aku mau beli Aqua nih, kamu mau juga nggak beli ini? Karena brand ini tuh sangat bagus, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, jadi buat para pembisnis nih harus mempertahankan retensi pelanggan. Karena di dalam retensi pelanggan ini kita bukan hanya menjaga pendapatan ini tetap stabil, tapi juga kita menjaga hubungan yang baik antar konsumen, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Direct Marketing yang sudah diajarkan oleh Pak Lutfi. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.